Pembunuhan Presiden John F. Kennedy adalah salah satu momen penting dari abad ke-20, jadi tidak mengherankan bahwa banyak yang telah menjelajahi karya-karya Nostradamus untuk mencari petunjuk tentang ramalan. Pesaing yang sering dikutip adalah bagian yang berbunyi, dari atas, kejahatan akan menimpa orang hebat, mungkin merujuk pada fakta bahwa dia ditembak dari jarak jauh oleh penembak jitu. Menariknya, syair itu berlanjut dengan, orang yang tidak bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu. Apakah ini Lee Harvey Oswald, tersangka pembunuh yang dirinya sendiri ditembak mati segera setelah itu, dan telah lama dianggap sebagai orang yang tidak bersalah? Seolah itu tidak cukup untuk meyakinkan kami, Nostradamus meyakinkan kami bahwa pihak yang bersalah akan tetap dalam kabut, sebuah sentimen yang pasti akan disetujui oleh para ahli teori konspirasi JFK yang tak terhitung jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini jagat maya kembali dihebohkan, dengan isu, terkait beberapa kejadian besar yang menimpa beberapa negara di dunia, yang ternyata hal tersebut telah diramalkan, oleh seorang peramal kenamaan bernama Nostradamus. Ramalan Nostradamus ini, disinyalir telah memprediksi beberapa kejadian di dunia, seperti Revolusi Prancis, kematian Raja Henry II, terbunuhnya Presiden Amerika, John F. Kennedy, bangkitnya Adolf Hitler, bom Hiroshima-Nagasaki, pengembangan bom atom, virus mematikan, kepemimpinan Charles de Gaulle, teror tanggal 9 September yang menelan banyak korban. Serta ada juga kabar akan terjadinya perang antara Australia melawan Indonesia. Pembahasan ini akan saya bagi ke dalam dua versi, yaitu pro dan kontra. Namun sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita mengetahui kepribadian dari Nostradamus itu sendiri. Nostradamus adalah seorang Prancis yang beragama Katolik sekaligus berbangsa Yahudi Sephardic. Lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1503. Nostradamus adalah nama Latin dari Michael de Nostredam. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara. Di usia muda, ia telah memperoleh gelar pengobatan, lulus sebagai dokter dari Universitas Montpellier, yang sangat dihormati kala itu. Pada tahun 1529, Nostradamus menjadi dokter bagi Raja Charles ke-9. Namun sebuah tragedi menyebabkan istri dan 2 anaknya meninggal. Nah, didorong kehilangan yang menyakitkan itu, dia berkelana ke berbagai wilayah dari Prancis sampai Italia. Kembali bertemu jodoh dengan seorang janda, namun perubahan besar dalam hidupnya adalah kecenderungannya untuk mulai menekuni ilmu ramal-meramal. Pada usia 40 tahunan dia mulai sering melakukan meditasi dan melihat berbagai penampakan di masa depan. Penampakan-penampakan tersebut dia tulis menjadi serangkaian puisi, dalam bahasa Latin dan Perancis. Ia bagai puisi-puisi indah, namun multitafsir. Kalimat-kalimat yang disusunnya tidak secara jelas dan detail menerangkan maksud yang terkandung. Diperlukan seorang yang bijak untuk dapat menangkap apa yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Disusunnya ramalan-ramalannya dalam deretan tahun demi tahun. Ramalannya dikumpulkan dalam bentuk kuantrain atau sajak 4 baris, yang dikumpulkan melalui sebuah terbitan berjudul Senturi, dan setiap senturi berisi 100 kuantrain. Senturis, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tahun 1672. Pada tahun 1781, buku tersebut dilarang beredar oleh gereja. Kemungkinan besar, pihak gereja takut kedudukannya terancam oleh isu mistis tersebut, serta ditakutkan Nostradamus merupakan ahli ilmu hitam. Para peneliti telah berusaha melakukan studi ilmiah terhadap hasil karya Nostradamus sejak dahulu, bahkan sebelum Revolusi Perancis. Ia meninggal pada tanggal 2 Juli tahun 1566 akibat penyakit rematik dan jantung, persis seperti yang diramalkannya. Ternyata tahun kelahiran Nostradamus kurang lebih sejaman dengan saat Prabu Siliwangi terakhir bertahta. Dua-duanya lahir dengan karunia melihat masa depan. Raja Pajajaran ini pernah meramalkan penjajahan Belanda dalam waktu yang lama di Nusantara. Peramal Nostradamus telah menulis ribuan prediksi bagi masa depan manusia di bumi. Ramalan dari Nostradamus di tahun mendatang itu, tertulis hingga mencapai pada tahun 3797 nanti.
Tak terhitung jumlahnya ramalan peramal era Renaissance ini, yang sudah terbukti hingga hari ini. Ramalannya mengenai datangnya badai matahari, hingga hantaman meteor menghujani bumi, menjadi hal yang begitu menakutkan dari mulut Nostradamus. Nostradamus menjelaskan banyak ramalan masa depan dalam buku Les Prophéties lebih dari 465 tahun lalu. Yang menjadi faktanya adalah, terlihat jika sebagian besar dari ramalan yang ditulisnya dalam buku tersebut, berubah menjadi kenyataan. 1. Kematian Henry II, singa muda akan mengalahkan yang lebih tua, di medan perang dalam satu pertempuran, dia akan menembus matanya melalui sangkar emas, 2 luka menjadi 1, dan dia mati dengan kejam. Pada tahun 1559, suami Catherine, Raja Henry II, dia, yang lebih tua, terlibat dalam turnamen adu kuda melawan Pangeran Montgomery, singa muda. Tombak Montgomery, mengenai helm raja dan pecah, tepat ke mata dan pelipis raja, 2 luka menjadi 1. Para dokter dan ahli bedah kerajaan mencoba segalanya, dan Henry II meninggal pada tanggal 10 Juli tahun 1559 setelah 11 hari penderitaan, dia meninggal dengan kejam. 2. Kebakaran besar London. Patut untuk mengutip kuatrain Great Fire of London secara lengkap, karena, ini adalah salah satu nubuat yang paling misterius. Darah orang benar akan melakukan kesalahan di London. Dibakar melalui kilat 236. Wanita tua itu akan jatuh dari tempatnya yang tinggi. Beberapa dari sekte yang sama akan dibunuh. Ini menggiurkan jika Anda menafsirkan, seperti yang dilakukan beberapa orang, 236, sebagai 66, 20 kali 3 plus 6. Lalu, tambahkan ke penyebutan London dan referensi kematian, dan Anda dapat melihat mengapa itu diyakini sebagai ramalan kebakaran besar London, pada tahun 1666. Seperti biasa dengan Nostradamus, ambiguitas membuatnya sulit untuk menjadi definitif. Api besar dipicu oleh nyala api di toko roti, bukan oleh petir, dan apa yang dimaksud dengan wanita kuno. Mungkin London sendiri. Ini adalah salah satu teka-teki, bahkan menurut standar Nostradamus. 3. Kedatangan Adolf Hitler. Nostradamus telah dikreditkan dengan beberapa prediksi abad ke-20, dan kebangkitan Adolf Hitler sering disebut sebagai salah satunya. Dan, agar adil, tulisan-tulisannya memang memprovokasi sedikit dinginnya pengakuan. Dari kedalaman Eropa Barat, Nostradamus menulis, seorang anak kecil akan lahir dari orang miskin. Dan apa yang dilakukan anak ini? Dia akan, dengan lidahnya, merayu pasukan yang hebat, dan ketenarannya akan menyebar jauh keluar Eropa. Syair lain yang mungkin penting menyebutkan pertempuran, dekat Hister, yang merupakan referensi longgar untuk Hitler, atau penyebutan yang lebih biasa dari nama lama sungai Danube. Tergantung sudut pandang Anda. 4. Bom Hiroshima dan Nagasaki. Dalam 2 kota, tulis Nostradamus, akan ada malapetaka yang tidak pernah terlihat. Gambaran itu tentu berlaku untuk apa yang terjadi di kota-kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, yang dihancurkan oleh bom atom pada akhir Perang Dunia Kedua. Syair itu melukiskan gambaran yang semakin suram, meramalkan, kelaparan dalam wabah, berpotensi merujuk pada penyakit radiasi dan gangguan perang, yang bertahan lama, dan orang-orang yang dilumpuhkan oleh baja, yang mungkin menunjuk pada pesawat yang menjatuhkan bom. Tentu saja, ini mungkin Nostradamus yang berbicara tentang wabah literal, yang memengaruhi kota manapun yang potensial, mengingat pria itu sendiri memiliki pengalaman langsung dalam merawat pasien wabah. Tetapi, sekali lagi, itu tergantung pada seberapa besar Anda benar-benar ingin percaya. 4. Pembunuhan Kennedy. Pembunuhan Presiden John F. Kennedy adalah salah satu momen penting dari abad ke-20, jadi tidak mengherankan bahwa banyak yang telah menjelajahi karya-karya Nostradamus untuk mencari petunjuk tentang ramalan. Pesaing yang sering dikutip adalah bagian yang berbunyi, dari atas, kejahatan akan menimpa orang hebat, mungkin merujuk pada fakta bahwa dia ditembak dari jarak jauh, oleh penembak jitu. Menariknya, syair itu berlanjut dengan, orang yang tidak bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu. Apakah ini Lee Harvey Oswald, tersangka pembunuh yang dirinya sendiri ditembak mati segera setelah itu, dan telah lama dianggap sebagai orang yang tidak bersalah? Seolah itu tidak cukup untuk meyakinkan kami, Nostradamus meyakinkan kami bahwa pihak yang bersalah akan tetap dalam kabut, sebuah sentimen yang pasti akan disetujui oleh para ahli teori konspirasi JFK yang tak terhitung jumlahnya.
Dunia pasti telah melalui peristiwa seismik belakangan ini, tetapi bagaimana keadaan akan berubah di tahun 2023, beberapa indikasi dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan dongeng astrolog Prancis Nostradamus. Peramal sejarah yang paling terkenal, Nostradamus telah dikreditkan dengan memprediksi segala sesuatu, mulai dari kebangkitan Hitler hingga serangan 9 September, dan karyanya masih dikonsultasikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Prediksinya, diterbitkan dalam bukunya tahun 1555, Les Prophéties, ditulis dalam ayat-ayat yang dikenal sebagai Quatrain. Mereka tidak merujuk tahun-tahun tertentu dan tidak dapat disangkal sulit untuk ditafsirkan. Ada yang mengatakan, mungkin ada beberapa petunjuk yang memetakan bagaimana hal-hal dapat terungkap dalam waktu dekat. Perang yang hebat. Beberapa mengklaim bahwa Nostradamus meramalkan kebangkitan Adolf Hitler, tetapi apakah dia juga meramalkan perang besar akan terjadi pada tahun 2023? Beralih ke Quatrain Nostradamus, satu baris sangat menonjol, perang besar 7 bulan, orang mati karena kejahatan. Jika ramalan ini memang terkait dengan usia kita saat ini, mungkin ada hikmah samar yang terkandung dalam kata-kata 7 bulan. Lagi pula, kerangka waktu yang relatif berlarut-larut ini memang menunjukkan perang yang lebih konvensional, daripada penghancuran yang saling menguntungkan dari perang nuklir habis-habisan. Tokoh teknologi yang menjadi pengusaha luar angkasa, Elon Musk, tidak takut membuat prediksi berani tentang kapan manusia akhirnya bisa menginjakkan kaki di Mars. Pada Maret tahun 2022, ia menyarankan 2029 sebagai tahun di mana para astronot akan melakukan lompatan raksasa kedua ini. Tapi mungkinkah Nostradamus menuangkan air dingin pada aspirasi yang begitu berani dengan kalimatnya yang samar? Cahaya Mars akan padam. Itu adalah bagian dari syair yang sama yang berisi ramalan tentang perang besar 7 bulan, yang menyiratkan bahwa konflik dan peredupan fantasi manusia yang berfokus pada Mars akan terjadi pada tahun kalender yang sama. Apakah Nostradamus mengatakan bahwa orang-orang seperti Musk telah mendahului diri mereka sendiri, atau bencana astrologi yang lebih kompleks sedang menimpa kita, masih harus dilihat. Bencana ekonomi. Setelah pandemi yang menghancurkan, blokade yang dulu tidak terpikirkan, dan perang di Ukraina, tidak mengherankan bahwa ekonomi di seluruh dunia telah berlayar ke perairan yang bermasalah. Banyak ahli percaya bahwa inflasi yang melonjak, biaya bahan bakar, dan gejolak ekonomi secara umum akan terus memburuk sebelum menjadi lebih baik, dan Nostradamus tampaknya setuju. Begitu tinggi gantang gandum akan naik, peramal Prancis menulis, orang itu akan memakan sesamanya. Meskipun sentimen ini buruk dan dramatis, jelas terlihat bagaimana biaya hidup yang melonjak dapat dan akan mengarah pada keputusasaan dan perselisihan yang semakin besar. Kita hanya harus berharap bahwa referensi tentang kanibalisme adalah sebuah perkembangan puitis, daripada prediksi langsung tentang kehidupan pada tahun 2023. Memburuknya krisis iklim. Karena tingkat CO2 dan suhu global terus meningkat, krisis iklim pasti akan tetap menjadi masalah utama di tahun 2023. Nostradamus menulis syair berikut, tampaknya memperingatkan akan masa-masa yang lebih gelap lagi. Selama 40 tahun pelangi tidak akan terlihat. Selama 40 tahun itu akan terlihat setiap hari. Tanah yang kering akan semakin gersang. Dan akan terjadi banjir besar bila terlihat. Sementara garis-garis ini dapat menunjukkan serangkaian bencana apokaliptik, referensi untuk lanskap, kering, dan banjir besar, memang menunjukkan efek pemanasan global. Bagian 40 tahun adalah sebuah teka-teki. Inilah harapan bahwa 2023 tidak akan meresmikan 4 dekade, setidaknya, mengenai gejolak iklim. Akankah biaya hidup semakin tinggi? Meningkatnya kemarahan di sekitar kerusakan lingkungan, dan ketidaksetaraan pendapatan, membuka jalan bagi kerusuhan sipil yang serius, pada tahun 2023 dan seterusnya. Mengingat bagaimana keadaannya, tidaklah berlebihan untuk percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi jauh lebih buruk. Dan, seperti banyak hal lainnya, Nostradamus tampaknya telah melihat hal ini datang. Orang Prancis itu mungkin telah menyinggung jurang pemisah dan permusuhan yang tumbuh di antara kelas-kelas sosial, dengan kata-katanya yang mengkhawatirkan, cepat dan lambat Anda akan melihat perubahan besar yang dibuat, kengerian dan pembalasan yang mengerikan.
Kata-kata ini mungkin menunjukkan semacam pemberontakan terhadap orang kaya yang secara tradisional terisolasi dari gejolak ekonomi yang mempengaruhi masyarakat lainnya. Syair lain menyajikan visi perselisihan dan kekerasan yang sama mengerikannya. Terompet bergetar dengan perselisihan besar. Sebuah kesepakatan dilanggar, mengangkat wajah ke surga. Mulut berdarah akan berenang dengan darah. Wajah yang diurapi dengan susu dan madu tergeletak di tanah. Semua hal dipertimbangkan, tulisan-tulisan Nostradamus menawarkan pandangan yang agak menyeramkan untuk tahun 2023 dan seterusnya. Tentu saja, itu semua bisa dianggap sebagai spekulasi tak berdasar, atau fantasi puitis, dari seorang pemimpi yang meninggal hampir setengah milenium yang lalu. Dan fakta bahwa Nostradamus tidak mampu, atau tidak mau, membuat prediksi yang tepat, tentang tanggal yang tepat, berarti bahwa tulisannya akan diabaikan oleh banyak orang. Namun, berdasarkan kesejajaran yang menakutkan antara kuatrainnya dan berbagai peristiwa sejarah yang telah terjadi, mungkin ada baiknya merenungkan visi yang terkandung dalam Les Prophéties. Buku ini ditulis dalam serangkaian kuatrain, 4 baris sajak berima, dikelompokkan ke dalam bundel 100, Les Prophéties membuat Nostradamus terkenal. Nostradamus, bukan pemain lurus. Masalah dengan Nostradamus adalah dia bukanlah orang yang hidupnya lurus. Dia mengaku telah menemukan pil untuk menangkal wabah, dia dikeluarkan dari sekolah kedokteran karena beroperasi sebagai apoteker, namun bekerja seolah-olah seorang dokter yang memenuhi syarat. Kita dapat melihat unsur-unsur ambiguitas ini dalam syair kuatrainnya juga, jadi mari kita lihat lebih dekat dua versi dari kuatrain yang sama, yang dikaitkan dengan Nostradamus ada lebih banyak variasi, yang membentuk bagian dari teks yang lebih luas, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dia meramalkan serangan terhadap World Trade Center, pada tanggal 9 September tahun 2001. Ambiguitas. Versi 1. 2 burung baja akan jatuh dari langit di metropolis. Langit akan terbakar pada garis lintang 45 derajat. Api mendekati kota baru yang hebat. Segera api besar yang tersebar melompat ke atas. Versi 2. Pada tahun abad baru dan 9 bulan, dari langit akan datang Raja Teror yang agung. Langit akan terbakar pada 45 derajat. Api mendekati kota baru yang hebat. Sebelum kita membongkar perbedaan antara kedua teks, kita sudah memiliki sejumlah masalah. Nostradamus tidak pernah ringkas, bahkan para sarjana tidak sepakat dengan apa yang dia coba katakan, dan itu semua dimulai dengan bahasa yang digunakan untuk menulis kuatrain. Prancis Tengah. Nostradamus menulis dalam bahasa Prancis Tengah, populer pada abad ke-15 dan ke-16, dengan bahasa-bahasa lain, seperti Latin dan Yunani, dimasukkan untuk ukuran yang baik. Kecenderungannya untuk menyebarkan teksnya dengan metafora yang tidak jelas, dan referensi yang tidak jelas, membuat tulisannya juga menjadi kabur, sampai ke tingkat yang bisa dimaafkan karena berpikir dia sengaja bertele-tele sebagai pengganti hal yang inti. Dan itu bahkan sebelum teks tersebut diterjemahkan dari bahasa Prancis Tengah ke bahasa Prancis modern, telah dicatat bahwa kualitas terjemahannya cenderung sangat buruk, dan kemudian diterjemahkan lebih lanjut ke dalam bahasa yang ditentukan, dalam hal ini, bahasa Inggris. Ini menjelaskan mengapa ada begitu banyak versi tulisan Nostradamus. Inkonsistensi. Mempertimbangkan semua itu, hampir tidak ada gunanya memilih beberapa kesalahan yang lebih mencolok dalam prediksinya. Garis lintang 45 derajat, tidak berada di dekat New York, di Amerika Serikat, terletak hanya di bawah 500 mil jauh di Maine. Baja juga baru tiba di Eropa pada abad ke-17, lama setelah kematian Nostradamus pada usia 62 tahun, dia mengutip tahun abad baru, bukan milenium, dan untuk kalimat, api mendekati kota baru yang hebat, itu bisa berlaku untuk salah satu dari lusinan peristiwa, yang telah terjadi dalam sejarah dunia. Terjemahan ganda. Dan disitulah letak poin lain, Anda dapat menemukan satu dari ribuan kuatrain untuk dicocokkan dengan peristiwa penting. Ini bahkan bisa menjadi bakat sejati Nostradamus. Sejarah cenderung berulang, jadi dia mungkin samar-samar menulis tentang peristiwa yang telah terjadi yang kemudian dia presentasikan sebagai ramalan. Misalnya, kuatrain yang dikutip telah dikaitkan dengan letusan Vesuvius, intinya adalah bahwa Vesuvius telah meletus berkali-kali dan mungkin akan melakukannya lagi.
Namun, semua ini dibuat agak tidak relevan dengan fakta bahwa banyak tulisan Nostradamus, atau lebih tepatnya tulisan yang kita baca di buku dan terutama online, telah diterjemahkan secara meragukan, setidaknya 2 kali, jika Anda membacanya dalam bahasa Inggris dari yang asli. Dan dalam beberapa kasus, seperti yang telah kami tunjukkan, bagian dari teks telah salah dibaca atau diubah agar sesuai dengan agenda yang sudah ada sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, jika Nostradamus memang memprediksi tanggal 9 September, tidak ada bukti bahwa dia melakukannya dalam materi yang kami akses.